Oke, bersama saya Fadil. Di sini saya akan menjelaskan pelaku dosa besar menurut perspektif aliran kalam ataupun teologi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa perspektif aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dosa besar. Secara etimologi, dosa besar dari bahasa Arab yaitu azandu, al-isnu atau al-jurnu. Para fuqaha atau para ahli fikih, dosa besar adalah meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan melakukan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan para fuqaha sepakat bahwa nantinya pelaku dosa besar akan dihukum dan diberi azab di akhirat kelak nantinya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pelaku dosa besar menurut aliran Khawarij. Kalau kita membincang soal aliran Khawarij, pastinya kita akan terbayang wataknya yang sangat ekstrim sekali. Tidak mengherankan kalau aliran ini memiliki perspektif yang sangat ekstrim terhadap pelaku dosa besar. Contohnya waktu perang Siffin dan peristiwa Tahkim, yang dimana di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari itu dipandang sebagai orang yang kafir dan keluar dari Islam. Namun ada beberapa sekte yang menjelaskan dan berperspektif beda tentang pelaku dosa besar. Yang pertama adalah Al-Muhaqim. Al-Muhaqim adalah golongan yang asli dari Khawarij dan dulunya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang terlibat dan terlibat dan pada perang Siffin dan peristiwa Tahkim dianggap adalah orang yang kafir. Dan term hukum kafir itu lama-kelamaan meluas dan melekat kepada pelaku dosa besar. Contohnya zina. Kaum Al-Muhaqim ini, pelaku zina adalah orang yang kafir dan melakukan dosa besar. Kalaupun dia melakukan dosa besar, berarti hukumnya adalah kafir. Gitu menurut Al-Muhaqim. Dan selanjutnya adalah Al-Zariqah. Sekte ini lebih ekstrim daripada sekte Al-Muhaqim. Mereka meninggalkan term kafir menuju term musyrik, yang notabene dalam Islam term musyrik ini sangat besar hukumannya dan lebih berat daripada kafir itu sendiri. Term hukum musyrik ini dilabelkan dan ditetapkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan apa perintahnya. Contoh, waktu sekte ini, contoh untuk kecil, saat mereka berperang dan ada beberapa pengikut yang tidak mau perang, dan yang tidak mau perang ini dihukumi dan dilabeli seorang yang musyrik, yang kafir dan keluar dari Islam. Pendapat mereka yang lainnya adalah bahwa anak orang dan orang tuanya yang musyrik nantinya akan kekal di neraka. Dan inti ajaran Al-Zariqah adalah orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir dan dianggap keluar dari Islam serta kekal di dalam neraka nantinya. Selanjutnya adalah sekte Al-Najdat.
Pemahaman ini mereka dibangun dan diasumsikan bahwa kafir dalam tanda kutip yang tidak sepaham dengan mereka tempatnya di neraka dan kekal selamanya. Sementara pengikut sekte ini yang melakukan dosa besar nantinya akan melalui proses penyiksaan dalam neraka, tetapi nantinya akan keluar dari neraka dan kekal hidup di surga. Untuk mereka, siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui, maka orang itu dimaafkan. Contohnya seperti ini, ada orang yang melakukan zina atau pembunuhan, tapi dia tidak tahu bahwa itu hal yang diharamkan, maka orang ini menurut sekte An-Najdat dimaafkan. Mungkin itu contohnya yang lebih rinci. Selanjutnya, pelaku dosa menurut aliran Murji'ah. Aliran ini muncul karena reaksi atas paham teologi Khawarij. Menurut aliran ini, pelaku dosa besar tetap dihukumi seorang mukmin dan penyelesaiannya masalah dosa besar sudah pada hari kiamat besok. Tentu tampak berbeda antara perspektif Khawarij dan Murji'ah, yang dimana Khawarij menekankan pada persoalan siapa di antara Islam yang menjadi kafir, maka Murji'ah sebaliknya. Mereka berfokus pada iman, yang artinya siapa orang Islam yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Pada umumnya kaum Murji'ah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal neraka. Akan tetapi mereka akan dihukum dalam neraka sesuai perbuatan dan pelakunya. Sedangkan golongan ekstrim berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah seorang kafir, karena iman dan kufur tempatnya dalam hati. Contohnya, ada orang Islam yang menjalankan ajaran agama Islam. Contohnya, ada orang Islam yang menjalankan ajaran Kristen, Yahudi, Buddha, Jawa, dan bahkan dia meninggal. Menurut sekte ini, dia adalah seorang mukmin. Pendapat semacam ini semena-mena tidak ada argumen dan alasannya. Menurut sekte ini, semua perbuatan itu tidak ada efek ataupun kegiatan di imannya. Oleh karena itu, ucapan dan perbuatan seorang tidak mesti mengandung arti bahwa seorang tidak punya iman. Oke, selanjutnya adalah aliran Murji'ah, aliran Mu'tazilah. Asal munculnya aliran ini dikarenakan persoalan tentang pemikiran teologi yang Islam yang berkaitan dengan pelaku dosa besar, apakah masih beriman atau tidak. Kalau Khawarij yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, dan Murji'ah menunda atas pelaku dosa besar. Mu'tazilah tidak menentukan status bagi pelaku dosa besar, Islam ataupun kafir. Menurut kaum Mu'tazilah, iman bukan hanya soal tasdik, yang artinya menerima sebagai sesuatu yang benar apa yang dikatakan oleh orang lain. Akan tetapi, iman adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan menjauhi larang-larangannya. Contoh, ada orang yang sudah bersyahadat dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Tuhannya, tapi dia melanggar dan menjalankan larang-larangannya, bahwa orang ini tidak bisa disebut mukmin. Menurut Mu'tazilah juga, akal dan iman tidak bisa dipisahkan. Seorang mukmin harus benar-benar mengetahui adanya Tuhan melalui pembuktian akalnya, yang mana Mu'tazilah berpendapat bahwa iman adalah ma'rifat yang harus dibarengi dengan amal soleh. Sementara Murji'ah berpendapat bahwa iman itu hanyalah tasdik bil lisan dan amal bukanlah cabang dari iman. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan syahadat saja dan melakukan perzinahan, minum-minuman, membunuh, menurut Murji'ah tetap mukmin karena perbuatan tidak ada efek di wilayah iman. Dengan demikian, aliran Mu'tazilah tidak sepakat dengan pendapat atau perspektif Murji'ah tentang iman. Mereka
Mu'tazilah sependapat dengan kaum Khawarij yang memandang amal berperan penuh dan menentukan mukmin atau kafir. Tapi mereka berbeda saat meletakkan posisi yang melakukan dosa besar. Mereka berhak menerima siksa neraka. Oleh karena itu, pelaku dosa besar tidak kafir menurut Mu'tazilah. Cukup sekian. Selanjutnya yaitu Al-Asy'ari, yaitu salah satu aliran dalam Islam yang menekankan pada akidah dan pemahaman yang seimbang antara iman dan amal. Dalam pandangan Al-Asy'ari, pelaku dosa besar memiliki status yang unik, yaitu mereka tetap dianggap sebagai mukmin selama ia tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai halal. Karena meskipun ia melakukan dosa besar, tetapi iman yang ada di hatinya masih diakui. Pelaku dosa besar sendiri dalam Al-Asy'ari disebut dengan fasik, yaitu orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah dan jauh dari ketaatan. Kelompok Al-Asy'ari juga menentang pandangan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, karena menurut kelompok Al-Asy'ari meskipun seseorang telah melakukan dosa besar, tetapi ia tetap memiliki iman dalam dirinya dan selama tidak menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang diperbolehkan, maka pelaku dosa besar harus segera bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar taubatnya diterima Allah dan bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan termasuk dosa besar. Karena pelaku dosa besar kemungkinan besar mengalami penurunan kualitas iman secara sepenuhnya, maka meskipun seorang mukmin telah melakukan dosa besar, ia masih memiliki peluang untuk bertaubat. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya kesadaran akan kesalahan serta upaya untuk memperbaiki diri melalui taubat dan amal soleh. Kemudian yaitu Al-Maturidiyah, mereka menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap diakui sebagai mukmin karena masih ada keimanan dalam dirinya, dan balasan yang diperoleh kelak di akhirat tergantung pada apa yang dilakukan di dunia. Al-Maturidiyah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak dikatakan kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini dikarenakan Tuhan kelak menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya, dan yang kekal berada di neraka adalah orang yang berbuat dosa syirik. Menurut Al-Maturidiyah, iman itu cukup dengan tasdik dan ikrar, sedangkan amal adalah penyempurnaan iman. Selanjutnya yang terakhir yaitu Syiah Zaidiyah. Pelaku dosa besar menurut Syiah Zaidiyah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kafir dan fasik. Orang yang dikategorikan sebagai kafir adalah orang yang telah melepaskan keyakinan diri dari keyakinan Islam dan tidak terhitung sebagai muslim, sedangkan fasik adalah orang yang telah melakukan perbuatan haram dengan nafsunya sendiri tetapi masih percaya pada agama Islam. Pendiri Syiah Zaidiyah memiliki pandangan yang kuat tentang neraka sebagai tempat penyiksaan dosa besar. Mereka percaya bahwa pelaku dosa besar akan disiksa di neraka selama-lamanya sampai jiwa mereka bersih dari segala macam dosa.